Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin kembali melanjutkan laporan bimbingan saya Pak. Untuk kemarin kan sudah dari bab 1 dan bab 2, dan mungkin sekarang bab 3 dan review secara singkat bab 1 sampai bab 3 untuk biar 4 kali bimbingan. Nah, untuk syarat administrasi pendaftaran Pak. Dan untuk bab 3 sendiri memang saya belum terlalu rapih dalam penulisan dan diagram alirnya belum saya buat karena baru kemarin bimbingan lagi dengan Pak Fahrudin. Namun saya tetap ingin bimbingan karena biar nanti ada revisi-revisiannya dan nanti Senin bisa langsung daftar Pak. Dan yang di sini bab 3 saya ingin menjelaskan terkait waktu pelaksanaan. Untuk waktu penelitian saya mulai dari Oktober hingga Maret. Kemudian tepatnya karena saya eksperimen ya Pak, membuat bilah turbin bersama bimbingan dengan Pak Fahrudin. Nantinya saya akan membuat di laboratorium proses manufaktur di FT UPNVJ, dan untuk pemasangannya sendiri nanti akan saya pasang di rooftop FT UPNVJ, dan softwarenya seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan menggunakan QBlade atau software yang berbasis Blade Element Method. Di sini saya menggunakan QBlade. Pada penjelasan bab 3 ini saya menjelaskan terkait fungsi-fungsi dari modul di setiap aplikasi QBlade. Maksudnya di QBlade-nya itu ada modul apa saja, atau ada apa saja, atau mungkin ya seperti ini ada pemilihan airfoil, kemudian ada X-foil direct analysis, kemudian ada bisa membuat model HAWT, kemudian bisa mesimulasikan rotor blade-nya, dan ada multi parameter BEM simulation. Di sini saya menjelaskan terkait fungsi-fungsi dari masing-masing modul di software QBlade. Dan di sini saya juga menjelaskan karena nantinya pembuatan manufaktur bilahnya ada software QBlade, ada software CAD, jadinya saya menggunakan SolidWorks 2021. Di sini saya juga sedikit menjelaskan terkait software yang saya gunakan, dan di sini saya juga menjelaskan juga software pengolah angka yaitu Excel, karena dalam perhitungannya saya menggunakan Excel, dan saya juga menjelaskan software penulisan yaitu Microsoft Word untuk menulis laporan dari penelitian saya. Dan yang selanjutnya adalah metode simulasi. Mungkin ini secara penulisan mohon maaf Pak, belum terlalu rapi. Dan untuk metode simulasi ini saya menjelaskan terkait pemilihan airfoilnya, kemudian saya juga menjelaskan step by step dari penggunaan software QBlade. Seperti pertama membuka aplikasinya, kemudian memilih airfoil, yang ketiga menampilkan geometri airfoil, dan selanjutnya nanti akan setelah disimulasikan akan mendapatkan informasi seperti nilai koefisien lift, koefisien drag, dan angle of attack atau sudut serang. Dan tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan perancangan baik dari setiap elemen. Dan di sini saya juga menjelaskan airfoil yang digunakan yaitu SG6043 dan SG6050 beserta gambarnya. Dan di sini saya juga menjelaskan tata cara atau perancangan, tahap-tahap perancangan seperti menentukan kapasitasnya terlebih dahulu, kemudian rumus-rumusnya saya masukkan di sini. Dan di sini juga mungkin revisinya sama seperti sekarang, itu belum ada keterangan rumusnya, nanti akan saya tambahin di sini keterangan terkait persamaannya. Dan untuk ini juga selanjutnya langkah-langkahnya menentukan jenis bilah, jenis airfoil sudah saya cantumkan di sini, TSR, lebar chord bilah. Kemudian juga di sini saya menjelaskan, karena kan saya eksperimen ya untuk manufaktur bilah turbinnya, saya menjelaskan terkait alat dan bahan yang digunakan pada saat proses manufakturnya. Di sini saya menjelaskan alat bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkahnya memilih dan mempersiapkan kayu, membuat mal positif negatif. Kemudian di sini juga menjelaskan juga terkait perakitan. Setelah bilahnya jadi, maka akan dirakit dengan generator, kemudian menguji keseimbangan, dan akhirnya dilakukan pengambilan data. Untuk pengambilan datanya sendiri nanti kurang lebih generator ini mungkin saya karena mendapatkan referensi ya Pak, jadi mungkin nanti akan saya ganti karena generator yang saya pakai nanti dari Pak Fahrudin.
Dan ini terakhir kurangnya diagram penelitian dan daftar pustaka. Dan izin mereview kembali untuk bab 1 yang sudah saya diskusikan dengan Bapak dan Bapak Farudin juga, dengan judul saya analisis perbandingan performa horizontal axis wind turbine skala mikro bilah taperless dengan variasi jenis airfoil SG6043 dan SG6050. Dan ini bab satunya sudah saya revisi juga sesuai saran Bapak. Mungkin masih kurang daftar isi dan lembar pengesahan. Di sini sudah menjelaskan terkait latar belakang. Kemudian di sini juga rumusan masalah sudah saya benarkan. Ada rumusan masalahnya, kemudian ada tujuan penelitian. Sesuai revisi Bapak, saya sudah menekankan terkait tujuan dari penelitian saya ini, dan batasan masalah sudah saya lebih perincikan lagi dan lebih detailkan lagi dan lebih saya batasi terkait masalah yang ingin saya teliti. Dan untuk bab 2 saya juga sudah menjelaskan terkait angin, kemudian ada di sini juga ada perhitungannya, ada jenis-jenis angin. Kemudian saya langsung masuk ke turbin anginnya secara prinsip kerja ataupun jenis-jenis dari turbin angin. Dan di sini juga secara konstruksi ada penjelasan terkait komponen-komponen yang ada di turbin angin itu sendiri. Dan di sini karena saya membuat bilah, jadi juga saya menjelaskan secara spesifik terkait bilah itu apa, jenisnya apa saja, dan bagaimana pemilihan airfoilnya. Di sini saya juga di bab 2 menjelaskan airfoilnya, airfoil itu apa aja, dan faktor dan bagian-bagian airfoil itu apa aja. Dan untuk selanjutnya, setelah itu saya juga menuliskan rumusnya dan teorinya dari bed limit yang menyatakan hanya 59% yang dapat dikonversi dari energi angin untuk menjadi energi listrik. Dan selanjutnya ini adalah rumus-rumus persamaan yang menyatakan bahwa kenapa bisa didapatkan 59% saja yang dapat dikonversi. Ini sudah saya jelaskan di atasnya. Dan di sini juga ada rumus tips speed ratio, terus bilangan Reynolds, karena saya dalam simulasinya menggunakan bilangan Reynolds 1 juta pada software Qblade. Saya akan menjelaskan terkait kenapa 1 juta dan 1 juta itu termasuk ke bilangan Reynolds yang transisi, laminar, ataupun turbulen. Di sini saya menjelaskan, dan di sini saya juga menjelaskan sudut-sudut yang ada pada bilah turbin. Kemudian koefisien lift yaitu gaya angkat, saya jelaskan beserta rumusnya, dan ini sudah saya revisi, saya sertakan koefisien lift, maksudnya saya sertakan keterangannya. Di sini ada koefisien power, mungkin nanti saya akan tambahkan keterangannya. Dan di sini saya juga menjelaskan terkait softwarenya berdasarkan rumusan dari softwarenya atau persamaannya. Dan ini yang dari Bapak kemarin revisinya tolong dipastikan lagi terkait rumusnya, insya Allah sudah saya pastikan dan semuanya terpakai. Mungkin hanya saya kasih keterangan persamaannya, keterangan dari setiap rumusan persamaan ini. Dan ini ada proses perancangan bilahnya, dan di sini saya juga menjelaskan terkait penggunaan materialnya. Setelah penggunaan material saya langsung ke bab 3. Dan mungkin itu Pak yang dapat saya laporkan Pak untuk bimbingan pagi hari ini Pak. Ya, untuk tadi ada beberapa ini ya tulisan ya. Nanti dipastikan tulisannya itu supaya uniform, seragam. Tidak ada speknya yang masih di halaman berapa tadi? Halaman 4648 coba. Halaman 4648 itu ada space-nya yang ini oh ya Pak, siap. Lebih rapat ya. Terus ada yang tadi ada lebih renggang. Nah, itu dibuat kondisinya maksudnya diseragamkan kan ini lebih renggang nih jaraknya. Oh iya Pak, siap. Ya Pak. Sesuai panduan berarti ya Pak. Iya, sesuai dengan panduan penulisan skripsi atau proposal ya di buku panduannya. Baik Pak. Lalu yang flowchart-nya sudah ada belum? Ya, belum sempat buat Pak saya Pak. Hari ini sih Pak rencana Pak. Jadi Senin mungkin saya kirim ke Bapak ya Pak untuk flowchart Pak.
Iya, nanti flowchart-nya itu dibuat juga berdasarkan ini keterangan dari icon flowchart-nya. Misalnya kalau yang untuk start atau awal itu Oh, ikonnya seperti apa. Jadi disesuaikan dengan isi yang ada yang mau dituliskan di dalam flowchart. baik Pak. Mungkin nanti akan saya segera lengkapi Pak. Ya, ada alat ukur nggak yang digunakan? Alat ukur ada Pak, anemometer, voltmeter, sama namun saya oh ya di sini saya belum masukkan ke sini Pak. Ini baru saya tulis alat pembuatannya saja Pak. Berarti tambah Iya, alat ukur ya Pak. iya nanti dilengkapi dengan alat pengukuran atau alat yang digunakan untuk mengukur eh, berapa kecepatan angin, kemudian berapa daya listrik yang didapatkan itu yang menjadi bagian dari metode atau cara yang dilakukan peralatan yang dipergunakan. Oke baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Saya sudah tambahkan Pak. Ya, nanti dilengkapi bab 1, 2, 3 ya. Tiga. Nanti pada saat ini kan seminar proposal itu sampai bab 1 sampai 3, bab 1, 2, dan 3. Lalu nanti coba dibuat slide PowerPoint-nya yang menceritakan inti poin yang untuk bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Karena waktu Baik, presentasi di seminar proposal itu dibatasi sekitar maksimal 15 menit. 15 menit ya Pak waktunya Pak. Ya, untuk waktu presentasi. Jadi nanti coba aja dibuat slide-nya atau latihan presentasi sendiri untuk mempresentasikan slide PowerPoint dengan waktu maksimal 15 menit. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau dari saya untuk sementara itu dulu komentarnya. Kemudian nanti yang file-file yang sudah dilengkapi, masih sudah diperbaiki, nanti tolong dikirim soft filenya di WA ya atau di Baik, Pak. WhatsApp di WA file-file yang sudah misalnya perbaikan dari flowchart-nya, kemudian space-nya yang sudah Baik, iya. diperbaiki untuk keseragaman spasi yang digunakan. Nanti tolong kirimkan di PowerPoint juga yang sudah dibuat, kirimkan Baik di Pak. WA ya, di WhatsApp. Siap Pak, terima kasih Pak atas koreksinya Pak. Ya, nanti masih ada lagi, kalau tidak ada bisa ditutup untuk sesi diskusinya di pagi hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin terakhir izin bertanya terkait tanda tangan yang dosen pembimbing. Mungkin nanti setelah ini ya Pak, setelah saya mengirimkan revisi ya Pak. Soalnya paling rencananya sih saya daftar barang sekar Pak di hari kalau nggak Senin Selasa Pak. Ya, nanti dikirimkan di WA. Nanti saya tanda tangan secara digital aja. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak Ya, atas revisi bimbingannya Pak. Selamat ya, pagi Pak. ya, Assalamualaikum. pagi.